Memasuki tahun ke-56 dalam pengakuan terhadap eksistensi perempuan di Gereja Protestan Maluku, penting bagi kita untuk melihat bersama dan mengakui betapa esensial peran perempuan dalam kehidupan. Perempuan dalam keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat tidak bisa dipandang biasa saja atau sebelah mata. Perempuan merupakan alas paling dasar dalam proses memberikan kehidupan dan memberikan makna pada kehidupan dalam sebuah keluarga, di mana Kristus ada dan menjadi kepala di dalamnya. Perempuan berperan penting sebagai sekolah pertama yang mendidik generasi memulai suatu peradaban. Peran sepenting ini tentunya tidak bisa dilakukan hanya oleh perempuan saja. Peran laki-laki gereja sebagai suami dan ayah sangat krusial. Namun pada kenyataannya, tidak semua peran yang saling bersinergi ini berjalan dengan baik. Kadang bahkan seringkali terjadi ketimpangan peran, juga ketidakadilan dalam pengakuan dan apresiasi terhadap peran perempuan. Perempuan dalam keseharian dari sudut pandang power dynamic masih juga dipandang sebelah mata. Mereka dianggap sebagai makhluk lemah. Padahal idealnya, pergeseran cara pandang masyarakat yang melihat perempuan sebagai makhluk lemah sudah sangat diperlukan. Penting bagi setiap elemen dalam masyarakat, setiap noktah dalam peraturan baik lisan maupun tulisan, memandang perempuan sebagai makhluk yang sepadan dan berharga. Mengapa itu penting? Sebab dengan memandang sama, perempuan tidak akan diperlakukan semena-mena. Izinkan kita memahami sejenak bahwa perayaan ulang tahun perempuan GPM ke-56 ini bukan hanya tentang sukaria, tapi juga tentang menginternalisasikan nilai keadilan dalam memandang perempuan. Jika perempuan diwajibkan untuk menjawab panggilan menjadi pendidik dalam keluarga, untuk mencerdaskan kehidupan yang dilahirkan, apa yang kita sebagai laki-laki, sesama perempuan, gereja, dan masyarakat lakukan untuk mendukung mereka? Dengan menjadikan Kristus sebagai kepala dalam keluarga dan gereja, mampukah kita menjadi warta kasih bagi perempuan jika kita memasang ekspektasi tinggi pada perempuan untuk bisa menjadi bukti kasih bagi dunianya? Dengan harapan selangit tentang mulut perempuan harus penuh syukur, sudahkah kita menjadi alasan perempuan untuk menyatakan syukur bagi Tuhan? Sebagai kepala gereja, Kristus mengajarkan arti tanggung jawab dalam melayani dan memimpin dengan rendah hati. Begitu juga, perempuan GPM dipanggil untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan panggilan mendidik dan membimbing generasi yang akan datang dengan kasih yang mengilhami. Maka rasanya akan sangat adil jika kita sebagai gereja dan masyarakat memperlakukan perempuan dengan layak tanpa merendahkan diri mereka. Maka pada akhirnya biarlah Kristus menjadi teladan dalam semangat kemitraan yang seimbang dan penuh hormat antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan perempuan, manusia dan manusia. Dengan mengikuti teladan Kristus sebagai kepala gereja, perempuan GPM diharapkan dapat terus berkembang dalam kecerdasan dan pelayanan yang membangun, membawa berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Semoga perayaan ulang tahun perempuan GPM yang ke-56 menjadi momen untuk merefleksikan peran Kristus dalam hidup dan pelayanan kita, serta untuk terus tumbuh dan berbuah dalam semangat kemitraan yang Kristus teladankan. Dirgahayu perempuan GPM,
Jadilah perempuan yang bersyukur dan cerdas mendidik dalam semangat kemitraan. Saya, Pendeta Jonildra Carla Tutupari, Ketua Majelis Jemaat GPM Marbali, mengucapkan selamat ulang tahun perempuan GPM. Jadilah perempuan yang tangguh, cerdas, dan berkualitas demi menghadirkan damai Allah bagi keluarga, gereja, bangsa, dan negara. Saya Pendeta Nyonya Diana M. Hilwarin, Pendeta Jemaat GPM Marbali. Semoga menjadi tiang doa bagi keluarga yang menyalakan api pengharapan dan pendamaian secara masif demi kemuliaan nama Tuhan. Maju terus perempuan GPM. Shalom. Entering its 56th year in recognition of the existence of women in the Maluku Protestant Church, it is important for us to see and recognizing how essential the role of woman is in life. Woman in the family as the smallest unit in society, it cannot be taken for granted or be underestimated. Women are the foundation in the process of giving life and meaning to a family where Christ exists and become the leader. Women play an important role as the first educators of generations, initiating a civilization. And this important role, of course, it cannot be done by women only. The male role of the church as husband and father is crucial. But in reality, all these synergistic roles are not working very well. Sometimes there is even a lot of role inequality, also injustice in recognition and appreciations against the woman's role. Women in everyday life, from the point of view of power dynamics, are still underestimated. They are considered weak creatures. Ideally, a shift in society's perspective that sees women as weak creatures is necessary. It is important for every element in society, every spot in the rules, whether oral or written, to view women as equal and valuable beings. Why does it matter? Because by looking at the same, women will not be treated arbitrarily. Let us understand for a moment that celebration of GPM Women's 56th birthday is not only about joy, but also about internalizing the value of justice in looking at women. If women are obligated to answer the call to be educators in the family, to educate the lives of those born, what do we as men, fellow women, church, and communities do to support them? By making Christ the head of the family and the church, can we be a herald of love for women if we set high expectations on women to be able to be a proof of love for the world? With the exorbitant expectation that women's mouth should be grateful, have we become a reason for women to express gratitude to God? As head of the church, Christ taught the meaning of responsibility in serving and leading humbly. Similarly, GPM women are called to be responsible for carrying out the vocation of educating and guiding future generations with inspiring love. So it would be very fair if we as a church and society treated women appropriately without degrading themselves. Then, in the end, let Christ be an example in the spirit of balance and respectful partnership between man and woman, woman and woman, man and man.
By following Christ's example as the head of the church, GPM women are expected to continue to develop in intelligence and constructive service, bringing blessings to families, churches, and communities. May the celebration of GPM's 56th birthday be a moment to reflect on Christ's role in our lives and ministries, and to continue to grow and bear fruit in the spirit of partnership that Christ exemplified. Long live GPM! Be a grateful and intelligent woman, educating in the spirit of partnership. Saya, Pendeta Jonildra Carla Tutupari, Ketua Majelis Jemaat GPM Bali, mengucapkan selamat ulang tahun perempuan GPM, jadilah perempuan yang tangguh, cerdas, dan berkualitas, demi menghadirkan damai Allah bagi keluarga, gereja, bangsa, dan negara. Saya Pendeta Nyonya Diana M. Keluarin, Pendeta Jemaat GPM Bali. Semoga menjadi tiang doa bagi keluarga yang menyalakan api pengharapan dan pendamaian secara masif. Demi kemuliaan nama Tuhan. Maju terus perempuan GPM. Shalom.